juga. Gue udah beli Patrick. Gue udah beli. Tolonglah Muntun. Gue udah beli Patrick. Tolonglah redeem code. Gue udah kontribusi sampai 2.900 koin. Masih kurang. Oke. Back to the basic. Langsung menuju ke arah draft. Kali ini masih dengan Arlott dan juga Grok menjadi prioritas utama. Tapi Lancelot ditutup kali ini. Wow. Ini menarik. Lancelot yang ditutup. Mereka nggak mau ada Lancelot yang terbuka untuk Kazuya. Dan ngomongin Karakale ya. Di pick kedua dengan Lancelot, berarti tandanya ini ada Yuzong atau Chow yang terbuang nih. Tapi kayaknya Chow udah nggak jadi masalah nggak sih? Tadi nggak di ban juga, nggak di pick juga jujurnya di game ketiga. Dan bisa ban Yuzong. Masalah sih Yuzong nih. Nah! Itu dia, kena langsung. Itu loh. Oke, first picknya bakal kemana? Ada Yisun Shin. Ada Chusin. Gatot Kaca? Tapi kayaknya tadi first pick Gatot Kaca masih belum terlalu optimal buat Busquets. Ya, pada akhirnya tadi If juga udah kena ya. Kena. Kalah juga akhirnya. Setelah sekian banyaknya If hari ini yang mendapatkan kemenangan. Akhirnya. Gatot Kaca lagi. Gatot Kaca. Berarti ini adalah Yisun Shin. Dan Ya ini nih kayaknya mereka tadi ngilangin si Lancelot karena emang kayaknya barusan tadi mereka udah pakai Yisun Shin, sekarang mereka ingin mau pakai Yisun Shin lagi dan bisa jadi Lancelot yang digunakan, makanya Lancelotnya dihilangin. Yisun Shin ini berarti sama Chusin. Juksin lagi? Iya, Chusin tadi power banget soalnya. Oh, Sora ya. Sora dan Yisun Shin. Nah, kayaknya mereka mau kombonya sama Yves-nya sih. Harusnya kan kayak dari kemarin kita lihat Sora Yves diinisiasi pakai Stormbeam. Tutup gak sih Yves? Ambil ya. Aya dan Apa? ambil, maksudnya ambil. Maksudnya keren-keren ya? Nah, ini Yves udah If langsung sok atau. sebelum di ban ya. Iya, Kimi rupanya yang keluar dari Bobber kan. Tahu Parsa. Itu hero power Kimi. Iya, emang power Kalau dia gue juga. daripada dia pakai Kimi, sekarang langsung ambil Lunox. Mau Lunox. Biar sekalian aja kalau mereka mau. Toh Yisun Shin bisa jadi hyper carry, kirinya bisa main Kara Affected juga. Kalau mereka mau. Kalau enggak, Iya, kalau enggak Among the Plan apa lagi? Among the Plan. Wah, gila, ini 17 kali pick 71% loh win rate Coba. Evil. Bagus. Coba apa? Lu Kalah. jangan coba doang, setengah doang gue ngomong. Kalahnya apa? jarang. Apa tuh? Itu Apa itu? yang ngomong planet. Among the Plan. Among Planet. Among the Plan. Bukan planet. Baru jam Pantasnya nggak pernah keluar 9. negeri ya lu, Ge. Maaf. Pingsan sih. Iya, maaf. Ya, tiket gak ada aja pusing pas pulang kemarin. Iya, saya larian. Terus ditungguin orang bengong. Untung nggak ada. Aduh. Paling yang tutup Sora. Tapi mereka belakang mereka udah sempat Sora. Kena juga mekanik jam 9. Iya, tapi mereka tetap ada opsi dia loh. Jangan sampai Soranya karena kayak tadi. Yang udah mulai menutup jalan dash dari Sora tersebut. Dan yang bisa dash kali ini bukan cuma Sora doang. Bisa sini juga. Oke. Jadi kalau ngelihat performance dari opsi dia kayak tadi dan nangkepnya bagus dan jago nggak masalah sih. Untuk respect Gatot. respect diambil juga nggak masalah. Oke, Gatot yang udah diambil juga lagi-lagi ya. Lapu-lapu ditutup. Dan last ban dari Busquets yang akan menjadi penentuan. Harus setidaknya mencuri dulu poin di game ini. Untuk bernafas lebih panjang sampai game kelima. Kalau enggak, mereka chicken or beef. Chicken or beef lagi. Chicken or beef lagi. Aduh, digebuk. Gak apa-apa. Kontribusi lu sini lu. Sini lu. Kalau jangan digebuk pakai sini, gue dorong pakai main. Kenapa? Oke, pick keempat dari Virtus Pro. Virtus Pro. Opsi dia gak masalah sih kalau dia mau respect. Kalau dia cukup khawatir dengan posisi dari Sora akan seperti tadi. Atau Cloud lagi aja. Cloud lagi boleh. Cuma pastikan Cloudnya nggak boleh sembarangan untuk dive-in. Ya. Karena kondisi si Zushin ini kan dia punya Crimson Beacon. Jadi punya chance untuk bisa ngindarin Cloud tersebut. Yap, dan Chow. Wow. Wah, diambil.
Chou. Tapi kalau misalnya Chou ini juga menutup opsi dia, siapa tahu ada opsi dia tapi dia kan kalau pakai Purify agak cukup sulit ya Ul ya. Opsi dia tuh sulit survive tuh kalau pakai Purify sama kayak Ixia. Ya kurang maksimal lah ya. Kurang maksimal, bedanya Ixia tuh masih ada lifestyle-nya gitu loh. Lifestyle. Iya lifestyle-nya masih, darahnya masih nambah terus. Nih gue dari duduk nih aja ya sejauh ini. Lo mau duduk, bilang dong. Kursinya diambil guys. Ini tisu basah nih. Nih, udah pakai tisu. Ya Allah. Oke, pick terakhir dari Busquets. Wah, Uranus. Dan juga opsi dia lagi. Opsi dia lagi. Oke, last pick dari Virtus Pro. Ini harusnya dia udah tahu nih, kalau misalnya dia takut pakai cloud-nya gameplaynya kayak tadi, bisa pakai yang lain. Granger atau Boleh. Kari. Yang emang bisa pick off. Kalau Granger mah enak banget kalau ada Granger. Masalahnya Granger nih kalau ditutupin terus damage-nya dari Iya. Uranus dia nggak masuk-masuk loh. Ya udah Kari Kari masih boleh. atau Cici Kari juga enak juga kan sama Chou. atau Cici. Gue Kari sih. Oke. Tapi kalau dia mau main Cloud atau Beatrix juga boleh. Tiba-tiba pakai Granger, nggak masalah. Tapi kayak Cloud lagi deh. Kenapa pesimis sih? Nggak masalah maksud gua. Pesimis sendiri. Cloud lagi kayaknya. Oh, Granger oke. Granger ternyata. Bener kan? Ngejar Sky Pierce-nya nih Kalau mau kayaknya. Granger juga nggak masalah. Ngejar Sky Pierce-nya. Oke, pilihan cepat kali ini di match point. Pak Pulung. Ini Busquets. 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 Aku VP. Sampai ditunjuk. Aku VP. VP, gua masih di VP. Jadi kita bakal melihat permainan dari VP. Apakah berhasil memaksimalkannya? Seluruh draft yang luar biasa kali ini. Atau Busquets akan memaksa ke game yang kelima. Mari kita menyaksikan satu tiket terakhir menuju ke arah Swiss Stage. Biar semangat M7, mana tepuk tangannya? Pulung dan Aul, let's go to the line of town. Oke, masih rame nih sobat-sobat kita nih. Semangat dong. Masih lah, kita juga semangat banget. Semangat, silakan dipandu. Sobat-sobat tandur nih coba. Tandur, sobat Tandur. ini Tanjung Duren. Welcome to Mobile Baik. Legends. Tapi ini agak berbeda ya, bagaimana kali ini dengan adanya langsung salvo. Peak of Power ya dengan Chou yang dibawakan juga oleh Pluto. Sementara itu Purify cuman ada di tangan dari Uranusnya Exi nih. Berarti Exi mau nggak mau yang nanti bisa trigger ke arah The Wave the Dragon. Kenapa Pak? Tadi Walkernya mau masuk. Nah Walker itu kalau pakai Gatot suka gitu Pak. Masuk sendiri dia. Pede banget tadi dia jalan sendiri tapi sekarang Badcott dan juga Exi ya udahlah ya. Itu sampai besok juga kayaknya. Masih. Berdua. Oke. Tapi ini tukeran ya kali ini Bobber yang pakai gift-nya. Agak sedikit harus mengalah dulu sedikit Plutonya juga. Sementara itu 3 Tenacity dibawakan oleh Busquets ya di tangan dari Justin, Uranus dan juga Gatot Kacanya. Sementara RX dengan Emblem Fighter plus Master Assassin yang dibawakan. Dia mau benar-benar galakin banget di landingnya. Dan kelihatan gimana caranya satu buah intimidasi telah dilakukan oleh RX menuju ke arah Super Egg Gorka. Yap. Dan aksi penekanan tadi yang dilakukan juga. Opsi dia. Sementara sekarang Badcott. PD masih dalam berebutan sendirian. Ada Zorek Grace yang mendekat dan berhasil mendapatkan ke arah satu. Monster jungle lagi. Yap, Lava Golemnya masih aman lah ya. Kramer ya masih aman banget juga untuk diamankan bahkan tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa dilakukan lagi sama Busquets. Oke, ini dia menuju menit kedua. Arus telah memanggil untuk adanya setup di area atas nih ya. Kebetulan tertuanya AP di atas dan ini adalah dangerous grass. Rerumputan-rerumputan harus dicek terlebih dahulu. Oke. Sementara itu Pluto sempat untuk flicker dan masih selamat. Andai kalau tidak mungkin sepertinya Shadow Kill akan dikeluarkan. Yep. Flickernya ya lumayan nih menjadi informasi nggak akan ada serangan kejut dan kebetulan juga Plutonya masih ketahan di level 3. Belum ada The Wave the Dragon nantinya untuk bisa menjauhkan menuju ke arah Kazue dan Exi. Lumayan nih PR ada di lini depan mau nggak mau Bobber yang harus bisa memberikan cicilan damage-nya. Yap. Sakit banget. Oke. Si Super Egg Gorka sedikit lagi yang tersisa. Dan juga Kazu diusir jauh banget ke area yang berbeda. Sementara sekarang Plutonya terbang sana sini depan belakang diangkatin. Terus-terusan First Blood menjadi milik dari What? What? Oke. Turtle
untuk Exi. Iya gak ada junglernya soalnya. Mereka gak reset. Kazuya-nya sekarat dia mundur. Zaur egoisnya jauh. Baru lihat peraduan tanpa jungler. Yap, buset 4 orang nih di Monster Jungle. Dan sekarang apa yang akan terjadi dengan Pluto? Menjadi korban pula. Sementara sekarang Bad Card sendirian Exi. Menjadi orang terdepan kuno untuk menjadi barricade. Apakah full fasilitas akan digunakan? Yap, dan Purify udah digunakan pula oleh Bobber. Oke. Wow, Boostgate Esports. Mereka tidak gentar, tidak bergetar sama sekali ya. Walaupun dalam keadaan berhadapan dengan match point-nya buat Virtus Pro. Mereka masih mencoba untuk mencari lagi keuntungan demi keuntungan. Dengan 1.700, sekarang 1.400 spot yang dipegang juga. Belum ada inisiasi yang terlihat karena Pluto dari tadi keganggu banget sama Ya ada Pluto. Tidak akan sanggup Pluto. Kehilangan momentum, ketinggalan 1.500 gold. Yap, dan Plutonya hanya menjadi pundi-pundi tabungan aja buat Boostgate dari tadi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau inisiasi susah, mau buka vision juga dia ditangkap terus-terusan. Dan memang ini adalah berkat gangguan dari Identity. Dia selalu bisa kasih lantern flare-nya. Walaupun dia nggak purify ya. Tapi kan seenggaknya dia punya flicker dan juga Crimson Beacon buat kabur. Oke. Bottom lane-nya masih dipertahankan oleh Super Egorka. Ada sneaky picky, Walker mencari lagi informasi. Ini Pluto nggak bisa dibikin gak main lagi sih jujur aja. Yap. Oke. Mereka cukup sabar lagi, cukup santai lagi. Sementara itu dari RX, wih. Makin banyak nih makanannya, level udah 7. Udah meninggalkan dari Super Egorka. Sementara Super Egorka sendiri, damage yang emang dinantikan dari dia nanti belum ada nih juga. Dan Pluto berhasil menendangkan satu player. Akankah ini awal kebangkitan untuk mereka, tapi sekarang Identity malah menjadi korban. Dan sekarang Exi mencoba untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Super Egorka sudah join ke dalam pertempuran. Ada Bad Card yang memang langsung yang ngebadanin ke arah dari Boostgate. Yes, dan itu dia Pluto yang dari tadi kita mention dia tidak dikasih main sama sekali. Dan akhirnya Identity yang menjadi korbannya mengetahui dia tidak membawa ke arah satu buah Purify. Dan akhirnya tumbang. Kazue? Yap. Dan ngejauh Super dia. Egorka. Dia ngejauh gak sih dari Plutonya? Dia flicker juga. Tadi Pluto udah mau hadir loh buat ngebagi damage-nya. Tapi akhirnya Super Egorka tumbang dengan kerugian yang double berarti ya. Karena spellnya juga kebakar. Sementara di top lane, dorongan dari Bad Card masih mencoba untuk mencari lagi angle-angle yang lain. Membayarkan kerugian yang dialami oleh Virtus Pro sekarang. Walaupun sekiranya kali ini udah mulai hampir juga mempersempit ketertinggalannya. Tadi kan 1.700, sekarang udah mulai di bawah angka 1.000. Yap, jadi angka sekitar 300-an saja. Nah, sekarang purple buff yang akan menjadi tujuan mereka, enggak, ternyata belok lagi menuju ke tempat yang lain. Belum bisa sih kayaknya buat tabrak-tabrak langsung terlalu jauh ke purple buff-nya. Ini Identity-nya jadi garda terdepan banget ya. Bisa nyenterin, gangguin lagi siapa yang mau maju. Dan Identity nggak sendiri, dia selalu ada Exi juga di dekatnya. Kali ini di bottom lane udah mulai ada informasi juga di mana Zaur Egois sudah membuka ke arah Mountain Shocker. Bottom lane-nya didorong dan Exi udah mulai react. Aman, masih aman lagi. Belum hancur. Oracle selesai. Akan semakin durable lagi dengan Regen yang bisa dimaksimalkan juga oleh sosok Uranus. Dan sebenarnya ini Uranus ini adalah salah satu musuhnya Yi Sun-shin banget sih. Kalau udah ketempelan sih males banget. PR, mau di damage balik juga susah. Mau diemin juga ya gimana. Oke, ini cukup santai lagi tapi flicker Pluto udah punya. Turtle udah muncul, biasanya mereka akan menculik satu dulu nih. Mencoba untuk bisa mendapatkan dan apakah ini yang akan menjadi korbannya. Coba lihat kemana arah pergi Pluto dan itu dia. Wow. Kembali berhasil mendapatkan karena satu player tapi ternyata damage-nya tidak cukup malah membuat Zaur Egois langsung menghilang. Ada 2 player dari VP 3 in total. Luar biasa, aksi balasan begitu luar biasa banget untuk RX. Masih selamat, 4 player down. Itu dia, dan Kazue tahu persis dia dalam keadaan unggul. Skypiercers langsung dibikin. Dan RX menjadi jawaban di mana team fight tadi bisa dimenangkan juga oleh Boostgate. Heart of Bone yang ngeganggu, walaupun Pluto tadi udah bagus banget dia inisiasi targeting. Tapi sayangnya follow up damage-nya nggak ada karena Zaur Egoisnya langsung hilang seketika. Oke. Exi harus mundur. Zaur Egois masih melakukan farmingan. Yap, masih
mau coba untuk mengejar lah ya. Tapi momennya bagus banget sih, ini Busquets draftnya oke banget loh dengan ngebawain ke arah Obsidia, bawain juga ke arah Uranus. Apalagi di sini identitinya ngegangguin terus-menerus. Dan ini dia untuk replay yang akan kita lihat. Ini Plutonya kan tadi langsung ngejar kan, dia langsung buka flickernya juga. Memang kena identity, memang udah kebuka juga dari tunnel ship yang ditabrak. Cuman sayangnya dia kena efek sisi. Terus juga Plutonya kena damage dari RX. Dan akhirnya inisiasi yang ingin dilakukan oleh Virtus Pro belum berhasil. Damage-nya juga tadi kayak gak cukup juga kan. Dan Super Egorka yang emang ini belum juga ada damage-nya. Ya mungkin awalnya kalau emang semua ini baik-baik saja ya. Kombinasi antara Pluto dan juga Super Egorka harusnya menjadi hal yang sangat-sangat baik ya. Untuk bisa menciptakan dari stack Skypierce lah. Mengumpulkan itu semua. Tapi sekarang Busquets lah yang memegang kendali. Busquets siap untuk melumat habis. Yap. Tinggal menutup game ini saja harusnya. Harusnya ya, ini masalah banget sih untuk Exi. Exi-nya bisa makan resource. Makanya Plutonya juga males gitu loh untuk bisa megangin ke arah Exi. Walkernya juga bisa tarik ulur. Terutama RX yang aman banget, dia pede banget dengan adanya dua frontliner secara pasti. Tinggal jaga posisi aja. Karena dia sustain juga kan, tadi udah ada Hasclaw. Ditambah lagi dengan adanya movement dan juga critical attack speed tambahan dari Windtalker. Tabrakan lagi coba untuk diinisiasikan oleh teman-teman dari Busquets. Berserker Fury untuk RX juga udah selesai. Tabrak lagi kan? Masih bisa dapat purple buff ya. Zoregois masih cukup mendapatkan bahan bakar. Badcut mundur terlebih dahulu, tapi enggak, ternyata dia ingin maju. Oke, tapi kayaknya maju juga bukan pilihan yang tepat. Kayaknya seperti dalam keadaan ini, apakah bakal dipaksa Virtus Pro? Yep. Wey, sebuah gocekan yang begitu manis tadi sepertinya langsung dipertontonkan dan membuat Pluto malah langsung menghilang. Benar-benar tergocek. Yap, dan lagi-lagi opsi dia menjadi sebuah masalah. Hero yang punya disability kayak Chow seakan tidak berkutik sama sekali. Gagal tadi dia bisa melakukan inisiasi, react yang bagus banget. Busquets tahu apa yang ada di pikiran dari Virtus Pro. Dan kali ini bakal coba untuk dilucuti satu persatu. Turret demi turretnya, inner middle akan dihancurkan juga. Lord spawn di bottom lane, Virtus Pro. Mereka harus memikir kembali bagaimana caranya untuk bisa melakukan adegan defensif. Berat soalnya. Ini Walker bisa tabrak ke belakang, Kazue-nya juga bisa nangkep. Dan kayaknya win rate dari suaranya Badcut ini masih lumayan minim ya. Iya, Sora sendiri deh. Yang masih tipis banget juga win rate-nya. Oke, udah tertrigger Holy Defense di arah tengah. Top lane inner juga udah mulai didorong lagi. Upaya dari Busquets untuk bisa mengawal Lordnya akan menjadi seperti apa. Kebetulan ini masih Lord yang pertama juga. Akankah dimaksimalkan secara baik oleh Busquets perlahan aja? Belum ada inisiasi berlebih. Itu dia. Lord akan masuk lewat bawah. Hep, apa yang akan terjadi? Siapa lagi yang akan menjadi korbannya? Tapi barusan ada sebuah setup yang begitu baik yang dilakukan oleh pemain dari Virtus Pro. Tapi RX-nya untuk kali ini menjadi korban. Akankah mereka pelan-pelan bisa keluar dari tekanan atau Busquets tidak akan memberikan kesempatan? Itu dia Stormbin yang begitu baik dari Badcut. Di follow up dengan begitu manis juga oleh Bober. Real manipulation di arah belakang yang akhirnya bisa menangkap ke arah RX. Menjadi sebuah upaya defense yang bagus banget. Karena akhirnya Lordnya pun nggak bisa menyentuh ke arah base turret, bisa dihancurkan. Masih utuh tiga-tiganya. Bahkan mendapatkan jackpot menuju ke arah RX-nya juga. Dan bakal dikejar lagi kah? Yap, oke. Enggak ya, terlalu terburu-buru kayaknya kalau misalkan emang mau ngejar. Mundur lagi, santai lagi, pelan-pelan lagi mereka. Dari spellnya rata-rata juga masih punya. Itu dia satu tendangan tapi tidak ada follow up damage. Sayang sekali. Dan Pluto terjebak. Pluto bisakah dia kabur dari tersebut? Dan Pluto tidak bisa kabur. Plutonya menjadi korban, bahkan coba lihat Badcut-nya. Apa yang bisa dia lakukan dan langsung menghilang dengan sangat cepat. Bober di tempat berbeda. Bober pun menjadi korban. Tidak ada yang benar-benar sanggup untuk bisa singkat habis lagi ke arah pemain dari Busquets. Wah, base turret middle bakal coba untuk dicicil lagi, dihancurkan. Dan hanya menyisakan dua pemain saja dari Virtus Pro. Akankah ini menjadi end the game? Oke. Tapi dua damagernya harusnya masih mampu untuk bisa menghilangkan karena satu wave minion tersebut. Kita lihat saja akan seperti apa. Namun sepertinya game kelima Israel. Yes, Swiss Stats 3
tiket yang sangat mahal dari Wildcard. Ingat, gak ada yang murah, gak ada yang gampang. Seluruh prediction para caster itu semuanya hancur babak belur. Karena di match kedua sekalipun, mereka akan menuju ke game yang kelima. Apakah Virtus Pro kali ini akan terpatahkan dominasinya? Bahkan udah dengan draft yang baik, draft yang bagus, dan Coach TZ menunjukkan kualitas dari drafting phase-nya. Tapi yang tidak bisa kita pungkiri, opsi dianya bukan membunuh, tapi membantu pergerakan para pasukan dari tim Busquets. Tadi dia Busquets memaksa sang idola